Shalom, saudara kekasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, satu ketika ada seorang ibu yang datang menjumpai pendetanya dan mengeluh. Dia katakan, Pak Pendeta, saya sudah tidak tahan hidup lagi. Kalau hidup saya begini, untuk apa saya hidup? Saudara, ibu ini menceritakan tentang apa yang sedang dihadapi berkaitan dengan 3 putranya, saudara. Ibu ini punya 3 putra, dan 3-tiganya sudah dewasa tetapi tidak bekerja. Tiap malam saudara hanya kumpul dengan teman-teman bergadang sampai subuh. Lalu kalau pulang ke rumah saudara selalu membuat keributan. Mereka suka minta-minta uang kepada ibunya karena ibunya sudah tinggal sendiri saudara. Dan kalau ibunya tidak memberikan apa yang mereka minta saudara, maka konsekuensinya adalah mereka marah-marah kepada ibunya dan barang-barang di rumah bisa dihancurkan saudara. Sehingga ibu ini berada dalam tekanan yang sangat serius. Itu sebabnya datang kepada Pak Pendeta, berkata kepada Pak Pendeta, saya tidak sanggup hidup lagi. Nah, saudara, saya kira setiap kita ketika kita berada dalam situasi ataupun kondisi yang melampaui daripada kekuatan kita, di sanalah kita merasa bahwa hidup kita ini bukan apa-apa, saudara ya. Hidup kita ini ternyata terlalu rapuh, saudara. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup kita andalkan untuk menolong kita di dalam kerapuhan kita, saudara ya. Nah, untuk itu mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 69 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian, saudara. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini, Mazmur 69 ayat 1-13, merupakan doa ratapan Daud ketika dia berada dalam satu kondisi ataupun dalam penderitaan yang sangat-sangat dalam, saudara ya. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, Daud menggambarkan tentang kesesakan yang menghimpitnya, saudara ya. Karena apa? Karena musuh-musuhnya membenci dia tanpa alasan. Bahkan ada penolakan dari keluarganya, orang-orang yang terdekat dia, saudara. Lalu dia mengatakan bahwa penderitaan yang dialami ini, saudara, bukan karena kesalahan yang dilakukan, tetapi justru penderitaan yang dihadapi karena dia semata-mata setia kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat 1-5, ini merupakan ekspresi jeritan hati Daud memohon pertolongan Tuhan, saudara ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di sini, kesesakan yang digambarkan oleh Daud ini sangat ekstrim, saudara. Dia mengatakan bahwa penderitaannya itu seperti orang yang tenggelam di air yang mencapai leher dan mencapai tenggorokannya ke dalam rawa yang dalamnya itu sudah tanpa pijakan. Artinya, saudara, bayangkan kalau dia tenggelam di dalam sebuah rawa tanpa pijakan, semakin hari semakin tenggelam, semakin hari semakin tenggelam, saudara. Dan dia mengungkapkan rasa sedihnya di sini. Dia katakan, aku sangat letih. Dia letih secara fisik,
dia juga letih secara mental, saudara. Oleh sebab itu, saudara, dia terus-menerus berseru kepada Tuhan, dan dia berkata kepada Tuhan, tenggorokannya itu kering dan matanya perih karena penantian yang panjang akan pertolongan Tuhan, saudara. Artinya, dalam kondisi yang demikian, saudara, dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya. Nah, kemudian ayat 6-13, ini saudara, dia mengungkapkan penderitaan yang terjadi akibat fitnah dan penolakan orang-orang terhadap dia, saudara. Jadi di sini Daud menyampaikan bahwa dia dimusuhi tanpa alasan. Jumlah musuhnya itu dia katakan, orang yang membenci aku lebih banyak daripada rambut di kepala aku, saudara. Nah, saya kira di sini bahasa hiperbol yang dipakai oleh Daud di sini menjelaskan tidak terhitung musuh-musuh yang membenci dia, saudara ya. Dan dikatakan di sana bahwa dia menyerang Daud dengan fitnah dan memaksa Daud untuk menggantikan barang-barang yang tidak pernah dia curi, saudara, ataupun dia ambil, saudara ya. Lalu saudara, kemudian di tengah-tengah penderitaan ini, saudara, Daud menyadari kebodohannya, dia menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam kesadaran itu, dia berdoa kepada Tuhan, minta supaya aibnya itu tidak mempermalukan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kemudian ayat 8-13, saudara, kalau kita perhatikan di sini, ada sejumlah rentetan ejekan-ejekan orang kepada Daud, saudara. Dan Daud mengatakan di sini bahwa dia akan menanggung cemoohan itu, saudara. Wah, ini menarik sekali. Walaupun dia katakan orang membenci dia tanpa alasan, orang menuduh dia tanpa alasan, orang minta dia mengembalikan apa yang dia tidak ambil, saudara. Tapi dia katakan, aku menanggung cemoohan ini. Nah, saudara, dia mengatakan hal ini bukan karena kesalahannya, tapi dia mengatakan ini karena komitmennya, kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, ini menunjukkan betapa Daud orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, tapi sungguh-sungguh setia kepada Tuhan di sepanjang hidupnya. Nah, saudara, saya kira bagi kita hari ini adalah tantangan yang sangat-sangat serius ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi cobaan, bahkan mungkin penderitaan, saudara. Dapatkah kita sudah menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan di dalam segala sesuatu yang mungkin sedang menjerat kita, saudara? Saudara dikasih Tuhan, saya kira Tuhan tahu seberapa kuat kita menanggung beban yang berat dalam hidup ini. Dan juga Tuhan tahu juga saudara seberapa besar ya kesabaran kita untuk menantikan jawaban Tuhan atas permohonan doa kita, saudara. Saudara, saya kira pertolongan Tuhan itu tidak tergantung kepada berapa berat ataupun berapa besar persoalan kita. Dan juga pertolongan Tuhan itu, saudara, tidak serta-merta datang karena seberapa lama kita sudah melaluinya. Tapi yang pasti adalah bahwa Tuhan tidak pernah tidak menolong kita, saudara. Dia pasti datang tepat pada waktunya memberikan pertolongan, dan pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang tanpa batas. Kita punya batas kemampuan untuk menghadapi masalah, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dia melakukan pertolongannya, saudara, melampaui segala persoalan hidup kita. Untuk itu, saudara, saya kira bagi kita sebagai orang yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, kita perlu belajar bagaimana sikap Daud menghadapi tuduhan, ancaman, dan juga menghadapi kesulitan yang berat, saudara. Kita belajar untuk tidak mengeluh, kita belajar untuk tidak ragu-ragu, dan kita belajar juga untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Ataupun sekalipun doa kita tidak didengar oleh Tuhan, mari tetap belajar, saudara, untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan tahu kemampuan kita. Dia Tuhan yang pasti menolong kita. Dan pertolongan Tuhan, sekali lagi, saudara, tidak pernah terbatas untuk memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Sebagaimana Paulus pernah berkata begini, saudara, Efesus pasal 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada janjinya, dan Tuhan yang selalu menolong kita tepat pada waktunya, dan pertolongan Tuhan bagi kita adalah melampaui daripada kita mohon, melampaui dari apa yang kita pikirkan, melampaui daripada persoalan-persoalan kita. Mari kita untuk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan kami dan memberkati kami hari ini. Ya Tuhan, jika selama ini kami meragukan pertolongan Tuhan,
Ampunilah kami ya Tuhan. Dan tolong kami agar kami belajar untuk setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan setiap beban-beban persoalan hidup kami ya Tuhan, kami serahkan penuh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, jadikanlah hari ini hari yang penuh berkat bagi kami sekalian, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.